Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Suci Nur Amalia. Untuk pelajaran kali ini, kita akan membahas unsur pembangun puisi. Seperti pada pertemuan minggu lalu, kita sudah masuk pada unsur pembangun puisi ya. Tapi itu baru salah satu unsur. Coba kita lihat. Unsur pembangun puisi itu ada dua bagian. Yang pertama ada unsur batin dan yang kedua ada unsur fisik. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari tema, nada dan suasana, kemudian pesan atau amanat. Nah ini masuk dalam unsur batin. Yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu adalah unsur fisik yang meliputi pilihan kata. Pilihan kata ini terdiri atas makna kias dan lambang. Kemudian yang kedua ada imaji atau citraan. Yang ketiga persajakan. Kemudian ada kata konkret dan yang terakhir adalah tipografi. Unsur fisik yang pertama yaitu adalah diksi. Diksi adalah pilihan kata dalam puisi. Nah, kalau kita tahu kata-kata dalam puisi itu kan memiliki makna ya. Nah, kata-kata itulah yang dinamakan diksi. Jadi, penyair itu memiliki suatu pilihan kata yang mewakili sebuah makna. Bagian dari diksi yang pertama adalah makna kias atau konotasi. Lawan dari makna kias atau konotasi adalah makna denotasi, yaitu makna sebenarnya, makna dari kata-kata yang merupakan makna asli. Sedangkan makna kias atau konotasi ini adalah makna yang harus kita tafsirkan dulu, jadi tidak bisa kita artikan langsung. Misalnya binatang jalang, ini bukan berarti binatang yang ada di jalanan atau binatang yang liar, tapi makna konotasinya adalah tidak bisa mengikuti aturan yang berlaku. Kemudian bagian yang kedua dari diksi adalah lambang atau simbol. Ini berarti kata-kata yang ada dalam puisi itu melambangkan suatu hal. Contohnya adalah kandang. Kata kandang di sini itu menyimbolkan rumah. Contoh lainnya adalah misalnya ada kata-kata burung dara jantan. Burung dara jantan dalam puisi tersebut itu menyimbolkan anak laki-laki. Nah, itu adalah salah satu contoh lainnya ya. Kemudian unsur fisik yang kedua dalam puisi adalah imaji atau citraan. Mungkin kalian sudah pernah ya mempelajari materi tentang citraan ini. Imaji atau citraan merupakan gambar-gambar dalam pikiran atau gambaran angan si penyair. Ini kaitannya dengan indera ya. Apa saja sih macamnya? Yang pertama, ada citraan visual atau penglihatan. Contoh dalam puisinya adalah dalam larik ini, serupa dara di balik tirai. Nah, dalam larik ini kita bisa menggambarkan bahwa ada dara di balik tirai, itu kan diamati dengan indera penglihatan. Kemudian yang kedua adalah citraan auditif atau pendengaran. Contohnya sepi menyanyi. Ini kan bisa diamati dengan indera pendengaran. Kemudian yang ketiga adalah citraan perasaan. Ini kaitannya dengan perasaan yang menyentuh setelah kita membaca larik-larik dalam puisi tersebut. Contohnya adalah pilu siutan angin. Ini rasanya pilu atau sedih sekali ya. Kemudian yang keempat adalah citraan perabaan atau taktil. Contohnya selembut tudung cendawan. Ini mengapa dikatakan citraan perabaan? Karena kata selembut ini akan kita katakan lembut itu karena sudah kita raba. Kemudian yang kelima adalah citraan penciuman.
Ini berarti dapat diamati dengan indera penciuman atau hidung. Contohnya adalah pada kata-kata bau tanah. Nah, ini ada kata bau ya. Kemudian yang terakhir adalah citraan gerak atau kinestetik. Sudah jelas, berarti dalam larik-larik puisi tersebut menunjukkan suatu gerakan. Contohnya adalah membasuh luka-luka. Nah, yang kita tahu membasuh itu kan berarti seperti menyiramkan air ya ke bagian tubuh tertentu. Nah, tidak menutup kemungkinan ada lagi citraan-citraan yang lain. Silahkan bisa kalian cari dari sumber-sumber lain ya. Tapi kalau secara umum, citraan adalah ada 6 bagian ini contohnya. Selanjutnya yang ketiga, unsur fisik puisi adalah kata konkret. Konkret ini berarti bisa diamati atau ada wujudnya. Bisa kita amati dengan indera. Contohnya, kata salju. Dalam sebuah puisi ya, ada kata salju yang berwarna putih dan dingin. Nah, kata salju ini bisa digunakan untuk menyampaikan makna kias tentang kesucian, kehampaan, dan rasa dingin. Jadi kata konkret salju itu bisa untuk menggambarkan rasa rindu. Itu salah satu contohnya. Silakan kalian bisa cari contoh lain dari sumber lain. Ini Ibu carikan contoh dari balada Terbunuhnya Atmokarpo. Dalam puisi ini terdapat banyak kata konkret. Yang pertama, ada kuku besi. Ini kan bisa diamati ya dengan indera ya. Nah, apa sih artinya kuku besi? Ternyata kuku besi ini artinya adalah kaki kuda. Kemudian yang kedua, ada kulit bumi. Kata konkret kulit bumi ternyata artinya adalah jalan yang tidak beraspal. Kemudian ada, ini yang terakhir ada jenawi, diartikan sebagai samurai. Silakan bisa kalian baca kembali ya. Selanjutnya, yang keempat ada unsur fisik puisi yang dinamakan rima atau persajakan atau disebut juga persamaan bunyi. Rima adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait puisi. Ada 2 penggolongan rima. Yang pertama secara vertikal dan yang kedua secara horizontal. Kalau secara vertikal berarti persamaan bunyinya itu diperoleh pada akhir baris dalam satu bait. Ada 4 jenisnya. Yang pertama rima sejajar berpola. Kalau sejajar berarti sama semua akhirnya. Bunyinya a. Kemudian yang kedua adalah rima kembar berpola. Kalau kembar berarti kan ada 2 tapi sama ya. Bunyinya adalah a, bb. Kemudian yang ketiga rima berpeluk berpola. Berpeluk berarti jenisnya berbeda tetapi berpeluk. Bunyinya adalah A, B, B, A. Dan yang keempat adalah rima bersilang berpola. Bunyinya adalah A, B, A, B. Ini kan silang ya. Kemudian yang secara horizontal atau persamaan bunyi pada setiap kata dalam satu baris. Ini dalam satu baris ada persamaan bunyinya. Jenisnya ada aliterasi, yaitu persamaan bunyi pada konsonan dalam setiap kata dalam satu baris. Dan yang kedua ada asonansi, yaitu persamaan vokal pada akhir kata dalam satu baris. Kalau kalian masih bingung tentang aliterasi dan asonansi, mari kita lihat contoh analisisnya. Ini ada kutipan puisi Segerakan Semangat yang ditulis oleh Karyamun. Di sini ada bait pagi menjulang, awan menggantung, siap sedia segerakan semangat, berseri menjalani hari ini.
Lalu bagaimana sih contoh aliterasi? Aliterasi itu kan persamaan bunyi yang ada dalam setiap kata dalam satu baris ya. Bunyinya adalah bunyi konsonan. Nah, di sini yang sama adalah bunyi S. Siap, sedia, segerakan, semangat. Itu yang disebut aliterasi ya, ini yang ibu cetak merah. Persamaan konsonan yang sama dalam tiap katanya adalah bunyi S. Kemudian untuk yang asonansi, itu kan tadi persamaan bunyi vokal pada tiap akhir kata. Ini contohnya dalam Larik Berseri Menjalani Hari Ini. Yang sama adalah bunyi I di akhir kata. Itulah tadi perbedaan aliterasi dan asonansi. Sudah ada gambaran belum? Selanjutnya, ada tipografi dan enjambemen. Apa sih itu tipografi dan enjambemen? Jika kalian baru mengenal tipografi dan enjambemen, coba kalian simak baik-baik ya. Yang pertama, tipografi. Tipografi itu adalah bentuk fisik puisi atau tatanan larik, bait, kalimat, frasa, kata, dan bunyi untuk menghasilkan bentuk fisik yang mendukung isi, rasa, dan suasana. Jadi tipografi itu merupakan bentuk fisik puisi, bagaimana tampilan puisi itu. Nah, sedangkan enjambemen adalah potongan kalimat atau kata dari larik awal ke larik berikutnya di dalam puisi. Tujuannya adalah untuk memberi penekanan tertentu. Jadi enjambemen itu merupakan sebenarnya itu rangkaian satu kalimat tetapi dipotong-potong. Coba kita lihat contohnya ya. Ini contoh dari tipografi. Nah, kalau kalian amati dari dua puisi tersebut, Sebagai Dahulu dan Tragedi Winka dan Sihka, ini ada perbedaan penyajian ya. Nah, perbedaan penyajian ini tentunya memiliki maksud. Ada maksud yang ingin disampaikan oleh penyair. Yang pertama ini tipografi dari puisi Sebagai Dahulu adalah tiap lariknya itu diawali dengan huruf kapital, kemudian diakhiri dengan tanda baca, entah itu koma ataupun titik. Kemudian tiap satu bait itu ditulis menjorok bait selanjutnya ya. Sedangkan yang puisi Tragedi Winka dan Sihka ini dituliskan seperti ini, miring ke bawah, kemudian miring lagi, dipotong-potong dari kata kawin menjadi kawin. Kawin itu kan berarti ada ketidakharmonisan atau tragedi. Nanti coba kalian lihat puisi yang dalam bentuk penuhnya ya, ini kan baru kutipan-kutipannya. Silakan nanti kalian amati tipografinya. Nah, ini yang contoh enjambemen. Seperti yang tadi Ibu katakan, enjambemen itu sebenarnya ada kalimat dalam puisi yang seharusnya bisa dijadikan satu kata-kata itu. Nah, sedangkan dalam puisi tersebut yang seharusnya menjadi satu kalimat itu malah dipotong-potong kata-katanya. Misalnya ini, aku akan tidur, dan di bawahnya di rumputan, di larik bawahnya lagi di tepi kolam. Nah, seharusnya kan ini bisa menjadi satu kalimat ya. Aku akan tidur di rumputan di tepi kolam. Nah, itu yang dinamakan enjambemen. Jadi kalimatnya itu seharusnya satu, tetapi ternyata dipotong-potong. Ini analisisnya. Dalam Awan Hijau ini, puisi tersebut memiliki beberapa kata sambung pada beberapa kalimat yang seharusnya dapat dijadikan satu kalimat. Lalu maksudnya apa sih mengapa dipotong-potong? Ternyata maksudnya adalah untuk menciptakan kesempurnaan makna dan keindahan dalam puisi. Ya, seperti itu ya. Itulah tadi pembahasan mengenai unsur fisik puisi. Jika masih ada pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar atau di grup Telegram kelas ya. Sekian untuk hari ini, Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.